Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah menghadapi kritik. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 23 sampai 27 dan di dalam ayat 24 berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di muka bumi ini, tentu kita harus siap menghadapi kritik. Apalagi jika kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi orang berhasil, dan kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita pasti akan berhadapan dengan kritik. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kritik harus selalu kita hadapi. Tetapi melalui ayat-ayat bacaan hari ini kita dapat belajar bagaimana Yesus menghadapi kritik. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja, tetapi Yesus juga menghadapi kritik. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi mereka bertanya dengan tujuan mencari-cari kesalahan Yesus. Jadi bagaimana Yesus menghadapi kritik pada saat itu? Kita pelajari dari ayat-ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama, di dalam ayat 24 di situ dijelaskan, Yesus menerima kritik dengan terbuka dan tenang. Dengan keterbukaan dan ketenangan dalam menghadapi kritik, maka kita akan bisa mengerti. Kita akan bisa membedakan apakah kritik itu memang keluar dari hati yang mengasihi atau kritik itu keluar dari hati yang iri. Jika kita tidak tenang dan kita tidak terbuka menghadapi kritik, baik kritik yang membangun maupun kritik yang menjatuhkan, maka kita akan marah dan kecewa. Yesus dengan tenang dan terbuka menghadapi setiap kritik. Yesus tidak marah, Yesus tidak tersinggung, dan Dia juga tidak kecewa. Jika kita mau belajar bagaimana hidup yang bertumbuh, bagaimana hidup yang sukses, kita mau belajar bagaimana hidup yang menjadi berkat, maka kita juga harus belajar untuk bisa menerima kritik dengan tenang dan terbuka. Dan yang kedua, dari ayat yang ke-24 sampai 26 kita melihat di situ bahwa Yesus menjawab kritik dengan bijaksana. Dengan jawaban yang bijaksana Dia berkata, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mulai berpikir, kalau saya menjawab baptisan itu dari manusia, saya takut pada orang banyak. Tetapi kalau saya jawab dari Allah, nanti Dia menyerang kita lagi dengan pertanyaan yang lain. Jadi Yesus menjawab dengan begitu bijaksana, sampai orang yang mau merancangkan yang jahat, sampai orang yang mau menyerang Dia, sampai orang yang mau memancing perdebatan tidak bisa melihat hasil yang positif. Mereka justru terbungkam, terdiam, dan tidak bisa bicara apa-apa. Bijaksana artinya tanpa menyakiti dan mengecewakan, tetapi dapat menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana Yesus menghadapi kritik. Yesus dapat memisahkan antara kritik yang membangun dengan kritik yang berusaha untuk menjatuhkan. Kalau kritik itu membangun, itu adalah hal yang baik untuk kita. Tetapi jika kritik itu disampaikan hanya untuk menjatuhkan, biarlah kita berkata, saya tahu manusia bisa merancangkan yang jahat terhadap saya, tetapi kasih Allah tetap luar biasa buat hidup kita. Setiap kita harus berhadapan dengan kritik. Suami-suami harus siap menghadapi kritik, istri-istri harus siap menghadapi kritik, anak-anak muda harus siap menghadapi kritik, bahkan pelayan-pelayan Tuhan harus siap menghadapi kritik. Dan kita akan melihat jika kritik itu membangun, maka kita akan bertambah maju.
Tetapi jika kritik itu untuk menjatuhkan, maka kita harus mengkoreksi diri kita. Dan kita harus menghadapi dengan tenang, terbuka, bijaksana, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk menghadapi semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling tidak menyenangkan memang adalah ketika kita menerima kritikan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, juga harus menghadapi kritik. Kalau Yesus saja dikritik, maka siapa kita sampai kita berharap supaya kita tidak menghadapi kritik? Karena itu terimalah kritik dengan tenang dan terbuka, dan jawablah kritik dengan bijaksana dan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan pelajaran penting buat kami bahwa sesungguhnya kalau Engkau Tuhan saja menghadapi kritik, apalagi kami adalah manusia biasa yang perlu dikoreksi, yang perlu dikritik, yang perlu dibangun lewat saudara-saudara kami, lewat orang-orang terdekat kami. Karena itu berikan kami kerendahan hati untuk dapat menerima setiap kritik dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang tenang. Bahkan kami boleh memberikan jawaban yang bijaksana sesuai dengan hikmat Tuhan. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini untuk kami memahami segala kehendak dan rencana Tuhan, agar jika kami harus menghadapi kritik, koreksi dari siapapun, kami boleh menerima itu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.